Oke, kita mulai dari mendownload Figma-nya terlebih dahulu gitu ya. Jadi sebelum kita memakai tools-nya, kita harus download terlebih dahulu aplikasi Figma-nya. Kita bisa ketik www.figma.com. Nah, di sini kita bisa download aplikasi Figma-nya di produk harusnya ya. Kalau enggak kita cari di sini ya, ada download gitu ya. Nah, kalau kita sudah download gitu ya, itu filenya ukurannya berapa ya? Kita bisa pakai Google-nya kita untuk login. Jadi kita login terlebih dahulu. Contohnya kalau saya pakai, nah ini saya pakai emailnya ini buat login gitu ya. Jadi proses loginnya ini berfungsi buat kita menyimpan data-data kita secara cloud. Jadi seandainya kita membuat projectnya kita di tahun 2025 dan seandainya kita mau membuka lagi gitu ya tahun 2026, itu projectnya masih tersimpan dengan baik gitu ya. Contohnya project ARW yang tadi yang saya jelaskan itu projectnya udah dari tahun 2 tahun yang lalu ya, tahun 2023. Dan ini udah selesai projectnya, udah diterapkan, udah bisa di download ya, namanya Sidawai. Nah, untuk untuk loginnya sendiri, jadi ketika kalian udah download dari Figma-nya, kemudian kalian install di laptop kalian gitu ya. Nah, proses selanjutnya kalian harus login. Ketika kalian sudah login, nanti tampilannya kayak gini ya. Jadi ada nama, kemudian ada email dan beberapa project yang sudah ada. Contohnya ini. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mau membuat project yang baru. Di sini ada tulisan desain, kita klik desain dan dia akan menampilkan halaman yang baru buat kita, halaman yang kosong dan kita membuatnya satu frame demi satu frame. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagian yang sebelah kiri. Di sini ada layernya. Jadi layer itu fungsinya buat kita tahu gitu ya, frame-nya kita itu frame yang keberapa. Dan nanti masing-masing item atau komponen itu ada di dalam frame tersebut. Sehingga ketika kita mau ngubah atau kita mau memindahkan gitu ya komponen dari satu frame ke frame yang lain, kita mengubahnya dengan benar. Karena kalau kita tidak melakukannya dengan benar, waktu kita jalankan prototypingnya di sini, dia tidak akan menampilkan isi dari komponen tersebut, gitu ya. Nah, jadi di sini ada layer, kemudian di sini ada toolsnya ya. Jadi kita bisa pakai tools yang ada. Di sini ada move, ada frame. Nah, di sini ada banyak pilihan sebenarnya ya. Ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, sama gambar gitu ya, atau video dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali tools yang bisa kita pakai dan kita akan presentasikan atau kita akan belajar bersama-sama gitu ya. Nah, kita coba terlebih dahulu yang frame. Di sini ada frame gitu ya, kita klik saja dan ini adalah pilihan yang ada di frame tersebut gitu. Apa yang mau kita buat dalam prototyping? Apakah mobile ataukah dalam bentuk website? Kita bisa pilih desktop atau tablet gitu ya dan sebagainya. Jadi prototyping ini sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan si user atau klien atau kebutuhan dari masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya banyak menggunakan web gitu ya, maka kita pakai web untuk ngedesainnya atau kita membuat platform yang berbasis web. Atau kita ingin masyarakat itu mengenalnya secara lebih luas lagi. Kita bisa pakai basisnya Android gitu ya. Contohnya Android atau enggak iPhone atau enggak hybrid gitu ya. Di sini sendiri kita coba menggunakan mobile phone dan kita pilih iPhone 16, kita klik saja sekali gitu ya. Dia akan membuat frame yang baru buat kita. Frame-nya masih kosong gitu ya dan kita bikinnya dua saja. Jadi kita klik lagi di frame, klik lagi di iPhone 16. Jadi kita punya dua frame gitu ya. Jadi fungsi frame ini buat kita ngedesain tampilan dari aplikasinya kita. Jadi frame ini kita blok, ini ya di blok. Kemudian
kita pasang yang namanya corner radius gitu. Di sini ada tulisan corner radius, kita tulis 30. Ini fungsinya buat kita melengkungkan frame-nya gitu ya. Seolah-olah kalau frame-nya itu seperti handphone kebanyakan, di mana sudutnya itu bukan lancip tapi ada lengkungannya gitu. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bikin dua frame. Yang fokusnya kita adalah frame yang pertama terlebih dahulu kita selesaikan, yaitu membuat splash screen. Yang akan kita buat itu seperti ini ya. Jadi kita akan mendesain halaman splash screen sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat gitu ya. Dan di sini saya akan membuat tentang aplikasi pariwisata. Gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya membuat backgroundnya terlebih dahulu dengan warna yang menarik gitu ya. Jadi kalau pariwisata dan di sini terkenalnya adalah pantai, maka saya bikinnya warnanya biru gitu. Jadi setelah saya klik di sini ada tulisan fill, saya klik di bagian kotak, di sini saya pilih warna biru, gitu ya. Nah kalau udah berarti saya sudah selesai nih menambahkan warna di dalam frame-nya. Oke. Kemudian saya juga udah belajar bagaimana cara membuat lengkungan. Kita pakai corner radius. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana cara kita membuat button gitu ya. Di sini ada button, ada teks. Ada teks yang kemudian ada gambar. Nah, yang kita lakukan pertama adalah tambahkan rectangle. Di sini ada kotak ya. Rectangle di sini fungsinya buat kita ngedesain button, kotak dan sebagainya. Nah, di sini kita bikin persegi panjang, kita menyesuaikan tingginya ya. Kemudian kita tambahkan corner radius 30 buat dia punya lengkungan sebesar 30 gitu ya. Kemudian fill-nya kita ganti jadi warna putih, kemudian kita pasang teks gitu ya. Oke, kita bisa improvisasi, saya tulis aja menu utama. Di sini teksnya ya, kita arahkan di mana saja boleh, kita klik, habis itu kita ketik menu spasi utama. Untuk warnanya kita sesuaikan, jadi kalau backgroundnya cerah maka warna teksnya gelap gitu ya. Kita menyesuaikan warna dari backgroundnya. Kemudian kalau ukurannya juga kita sesuaikan, tidak terlalu besar ataupun kecil. Oke, seperti ini. Jadi kita punya button gitu ya, di mana ada teks tulisannya menu utama. Kemudian kita buat teks lagi di sini fungsinya buat kita tahu di sini ya, atau kita menyambut orang yang masuk ke aplikasinya kita. Di sini tulisannya tuh welcome to Bangka Belitung Island. Kita tulis saja welcome to Bangka Belitung Island. Kita buat dia rata tengah, di sini ada alignment. Kita klik. Kemudian yang di sini ya, alignmentnya di sini ya, kita tengahin. Kalau yang ini position ya, jadi alignmentnya menyesuaikan frame. Kalau yang ini alignmentnya yang untuk teks. Untuk ukurannya kita bisa perbesar. Welcome to Bangka Belitung Island gitu ya. Mungkin 32 pas ya. Nah, untuk bold ya, untuk tipenya kita pasang bold, kemudian kita tambahkan yang namanya ellipse ya. Di sini kita udah belajar frame, rectangle sudah, sekarang ellipse. Nah, ellipse di sini buat kita gambar bulat ya, lingkaran. Kita kasih warna yang putih, ini fungsinya buat kita menaruh gambarnya kita gitu ya.
Di sini kita akan belajar yang namanya gambar sama ini pen tool. Oke, kita masukkan gambarnya dulu. Di sini ada image. Jadi image-nya di sini kita cari gambar yang sudah saya berikan di kelas ya. Jadi di kelas saya sudah berikan aset. Asetnya ini fungsinya buat mudahin kita untuk nambahin gambar-gambar ke dalam proyek aplikasinya kita. Jadi sebelum kita mulai mendesain prototyping, kita sudah siapkan gambar-gambar apa yang kita pengen masukkan ke dalam aplikasinya kita. Oke, yang akan kita masukkan adalah gambar yang ini. Ini namanya beach ya. Oke, kita klik, kita masukkan. Nah, untuk ukurannya sebesar apa? Ini sebesar lingkarannya tadi ya. Jadi kita menyesuaikan ukuran lingkarannya tadi. Oke. Untuk zoomnya sendiri kalian bisa pakai, kalau pakai mouse kalian tekan kontrol kemudian arahkan itu ya, scrollnya ke depan ya untuk zoom atau ke belakang buat zoom out. Kalau kalian nggak punya mouse, kalian bisa pakai keyboard, tekan aja Ctrl plus gitu ya, cari aja Ctrl plus buat besarin atau kecilin. Oke, mungkin segini juga sudah cukup ya. Jadi kita sudah tambahkan gambar, tambahkan elips, tambahkan teks, sama tambahkan rectangle. Nah, sekarang perkenalan dengan yang namanya pen tool. Di sini pen tool itu fungsinya buat kita nyeleksi sesuatu. Tujuannya apa? Buat kita menghilangkan bagian yang kita tidak perlukan, gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini, kayak gini. Jadi bulatannya itu mengikuti lingkaran dan bagian pasir yang kita tidak pakai seperti ini itu akan kita hilangkan saja. Oke, jadi yang ada di dalam pen tool, di dalam seleksinya itu akan ditampilkan, sedangkan yang di luar akan dihapus atau dihilangkan gitu ya, di hide. Jadi fungsinya adalah kita tinggal klik saja di pen tool, kemudian kita klik di bagian yang perlu kita bulatkan atau kita buat lengkungan nanti ya. Di sini satu, kemudian kita klik di sini satu kali, ini ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima gitu ya. Nah, kemudian di bawah saya cari di sini, ketujuh saya cari di sini, ke-8 saya klik, ke-9 saya klik, dan selanjutnya tinggal kita ikutin gambarnya saja ya. Oke, yang penting 7 poin yang tadi mengikuti yang diarahkan ya. Untuk selanjutnya yang penting ikutin dari gambarnya atau bentuk gambarnya. Nah, oke, kalau udah sampai di sini, poin terakhir adalah poin pertamanya kita di sini ya. Oke, jadi kita arahkan, nanti dia ada bulatan warna hitam ya di bagian pen toolnya. Kita klik, maka udah selesai, gitu ya. Jadi pen tool itu buat kita nyeleksi. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mau membuat curve gitu ya. Di sini ada band, kita klik, kita klik sekali di bagian titiknya, maka dia akan buat bulatan buat kita. Kalau kita kalau menurut kita ini belum terlalu bulat gitu ya, kita bisa tambahkan sedikit lagi gitu ya, seperti ini. Oke, kalau kita mau pindahkan posisinya, kita bisa pakai ini ya, move. Oke, kemudian kita pakai band lagi untuk klik yang ini.
Kalau posisinya tidak pas, kita atur saja biar nanti posisinya menyesuaikan gambar gitu ya. Tingkat kerapiannya kita ditentukan oleh pen toolnya ini. Kalau sudah, kita cari yang topi ya. Di sini kita pasang bandnya juga. Oke, seperti ini. Nanti kalau udah selesai, jadi bagian kacamata sudah, bagian yang bawah juga sudah. Sekarang bagian yang topi. Nah, kalau tiga-tiganya sudah selesai, nah yang kita lakukan adalah kita membuat warna di dalam pen toolnya tadi ya. Kita pilih fill, gitu ya. Bebas warnanya apa aja boleh. Jadi fill-nya di sini udah jadi vektor. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah kita mau melakukan masking. Fungsi maskingnya itu sendiri adalah buat kita menyeleksi ya bagian yang mau kita tampilkan ataupun mau kita hide. Jadi vektornya kita pindahkan ke bawah, tinggal di drag aja ya. Klik lama-lama, habis itu dipindahkan ke bawah, habis itu baru lepas mouse-nya. Habis itu tekan Shift di keyboard, klik di gambar bits. Jadi ada dua yang kita seleksi. Kemudian kita klik kanan, di sini ada tulisan Use as Mask. Oke, kalau kita klik nanti hasilnya seperti ini. Oke ya, jadi rapinya kita itu tergantung dari maskingnya kita tadi. Mungkin ada beberapa bagian yang tidak begitu rapi, tapi tidak apa-apa gitu ya. Oke, yang penting gambarnya sudah sesuai gitu ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi kita mengenal apa itu Figma, apa itu prototyping, fungsinya buat apa, kemudian kita melakukan pengenalan terhadap tools yang ada di Figma. Jadi kedepannya ketika kita bikin menu utama atau menu-menu yang lain itu kita udah tahu tools mana yang harus kita pakai. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10 ya.